Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Hari ini kita akan belajar materi tentang menerima qada dan qadar. Anak-anak, apakah kalian masih ingat rukun iman yang keenam? Ya, rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, kita akan membahas pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan iman menurut istilah yaitu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Kemudian, pengertian qada menurut bahasa adalah ketentuan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditentukan kepada makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali yaitu zaman sebelum adanya kehidupan atau zaman yang tidak bermula. Qada merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah oleh manusia, tidak dapat ditunda atau diundurkan, dan tidak dapat didahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Contoh-contoh qada. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Contoh-contoh qada antara lain sebagai berikut. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Terjadinya siang dan malam. Kematian pasti datang. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Kemudian adalah pengertian qadar. Qadar menurut bahasa artinya memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah segala ketentuan atau keputusan yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Anak-anak, qadar itu berbeda dengan qada. Kalau qada itu kan tidak dapat berubah. Sedangkan qadar
dapat dirubah dengan usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia wajib berusaha untuk mengubah nasib dirinya sendiri. Jika kita sudah berusaha, akan tetapi belum juga terwujud, maka kita tidak boleh menyerah dan harus terus berusaha lebih maksimal lagi. Karena keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Dan segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluknya adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut contoh-contoh qadar. 1. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. 2. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. 3. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. 4. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qari atau qari'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Hikmah beriman kepada qadar. Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, kamu bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita simak hikmah qadar berikut ini. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkannya harus diusahakan. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. 3. Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar lebih dahulu. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi pembelajaran kita tentang qada dan qadar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian sudah memahami ya mengenai pembelajaran ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.